Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya kelas 3 SMK. Saya sekolah di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Saya mengambil jurusan TKSDH atau Teknik Konservasi Sumber Daya Hayati. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai 5 jenis satwa dan flora yang dilindungi di Indonesia, eh, di beberapa kepulauan. Yang pertama ada Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kura-kura moncong babi yang dilindungi di yang berada di Pulau Kalimantan. Jadi kita langsung saja. Jadi kura-kura moncong babi atau Caretochelys inclucta adalah jenis satwa yang dilindungi keberadaannya karena semakin terancam punah akibat perdagangan ilegal. Jadi kura-kura jenis ini masuk daftar merah IUCN sebagai spesies vulnerable atau rentan. Dicitas pun mendaftarkannya dalam daftar Appendix 2 yang artinya hanya boleh diperdagangkan secara internasional dengan pengawasan khusus dan erat. Jadi kita masuk ke ciri khas satwa dari kura-kura jenis ini. Jadi satwa ini adalah ciri khas dari satwa ini yaitu pada bagian moncong yang lebih panjang serta hidung yang menyerupai hidung babi, dan morfologi inilah asal mula dinamai si moncong babi. Tidak seperti kura-kura air tawar, kura-kura ini memiliki sirip pada bagian kaki lebih menyerupai kura-kura laut daripada spesies air tawar. Dengan kakinya itulah ia memiliki daya jelajah yang luas di daratan. Kura-kura ini memiliki permukaan cangkang yang kasar dan tidak memiliki sisik bertulang seperti jenis kura-kura lain. Plastron berwarna krim, sedangkan karapas dapat bervariasi antara berbagai warna coklat hingga abu-abu gelap. Ukuran kura-kura dewasa tergantung pada habitatnya, dengan individu di dekat pantai jauh lebih besar daripada kura-kura di dekat sungai. Bila sudah dewasa, jenis ini dapat berkembang hingga setengah meter dengan berat rata-rata 22,5 kg dan panjang cangkang rata-rata 46 cm. Untuk daerah persebaran satwa kura-kura ini yaitu hanya di Papua bagian selatan, mulai dari Timaka, Asmat, Mapi, Bovendigul, Yahukimo, hingga sebagian kecil wilayah Merauke. Ya, jadi baik, saya kembali akan menjelaskan mengenai tumbuhan langka yang berada di Pulau Kalimantan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai anggrek hitam. Anggrek hitam atau Keolognipanduratellin merupakan salah satu genus anggrek dengan 200 spesies tersebar dari Asia sampai ke Pulau Pasifik, dengan daerah penyebaran utamanya yaitu Himalaya, Kalimantan, Sumatera, ditemukan oleh John Lindley pada tahun 1821. Jadi untuk ciri-ciri anggrek hitam, umbi semu oval berwarna hijau, daun 2 helai keluar dari puncuk umbi semu, bunga indah elegs harum semerbak bunga majemuk dengan panjang tangkai bunga, 40 cm merunduk, 6-14 kuntum, diameter bunga 10 cm, berwarna hijau muda, kelopak bunga lancip lancip, bibir berbentuk biola bergelambir 3 berwarna hitam. Bagian sisi bergelombang kecil, bagian tengah tersebar bintik-bintik hitam dengan dasar warna hijau, mekar bunga 5-6 hari, biasanya berbunga sekitar April sampai Juli. Kemudian untuk dasar hukum perlindungan dari anggrek hitam ini berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 7 Tahun 1969. Anggrek hitam merupakan salah satu tanaman yang dilindungi Indonesia karena terancam kepunahan di habitat aslinya. Kebakaran hutan merupakan ancaman terhadap keberadaannya. Kemudian berdasarkan habitat anggrek hitam ini tergolong anggrek eplit, dan berdasarkan tipe pertumbuhannya merupakan anggrek simpodial, mudah ditanam dalam pot dengan media campur arang dan pakis atau ditempel pada pakis lempe gelondongan. Di sini saya kembali akan menjelaskan satwa yang dilindungi di Pulau Sulawesi. Jadi yang sambil yaitu kura-kura hutan Sulawesi atau Leucocephalon yuwonai. Jadi kura-kura hutan Sulawesi atau kura-kura paruh betet Sulawesi forest turtle yang dalam bahasa Latin disebut Leucocephalon yuwonai memang kura-kura langka. Kura-kura hutan Sulawesi atau kura-kura paruh belet termasuk salah satu dari 7 jenis reptil paling langka di Indonesia. Bahkan terdapat dalam daftar The World's 25 Most Endangered Tortoise and Freshwater Turtles 2011 yang dikeluarkan oleh Turtle Conservation Coalition.
Jadi untuk ciri-ciri kura-kura hutan Sulawesi, yaitu dia berukuran sedang dengan kerapas sepanjang 28 sampai 31 cm untuk jantan, dan untuk betina dia 20 sampai 25 cm. Daerah persebarannya hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara. Karenanya hewan langka ini merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi Indonesia dan tidak ditemukan di daerah lain. Populasi dan konservasi. Pada tahun 1900, diperkirakan populasi kura-kura hutan Sulawesi masih sangat melimpah. Namun saat ini diperkirakan populasinya di alam liar tidak mencapai 250 ekor. Selain ada beberapa faktor kenapa kura-kura Sulawesi ini menjadi langka, seperti perburuan, rusaknya habitat akibat kerusakan hutan, penebangan kayu komersial, pertanian skala kecil, dan lain-lain. Lantaran jumlah populasi yang sedikit, sifat yang endemik dan sang kura-kura parobetet ini masuk ke kategori Asian Red List sebagai spesies critically endangered atau sangat terancam punah. Baik, saya akan lanjutkan mengenai satwa yang dilindungi di Pulau Jawa. Jadi, satwa yang saya ambil itu yaitu macam tutul Jawa. Jadi, macam tutul merupakan kelompok kucing besar yang biasa disebut sebagai harimau dahan. Hewan karnivora ini mempunyai kemampuan untuk memanjat pohon dengan sangat baik. Spesies macam tutul dengan nama latin Panthera pardus ini mempunyai tubuh tangguh dan fisiknya mirip harimau serta singa. Bagian ekornya berukuran cukup panjang serta mempunyai fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ukuran macam tutul jantan biasanya lebih besar dibandingkan yang berjenis kelamin betina. Berat rata-rata binatang ini berkisaran antara 28 hingga 90 kg dengan tinggi badan antara 57 sampai 70 cm dengan panjangnya mulai 90 sampai 190 cm. Pada habitat aslinya macam tutul mampu bertahan hidup cukup lama sekitar 10 hingga 20 tahun. Kemudian untuk habitat macam tutul dan persebarannya. Jadi habitat alami macam tutul adalah kawasan hutan dengan tutupan vegetasi yang lebat. Hutan rimba tersebut berada ketinggian maksimal 2.500 meter di atas permukaan laut. Untuk pakan dari macam tutul yaitu mulai dari monyet, kambing, domba, ular, burung, serangga, dan lain-lain. Macam tutul juga termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Kemudian untuk status kelangkaan dari macam tutul yaitu berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List tahun 2015, spesies macam tutul dengan nama latin Panthera pardus berada dalam status vulnerable. Status tersebut menunjukkan bahwa status ini sedang berada dalam kondisi rentan terhadap kepunahan beberapa waktu ke depan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai satwa yang dilindungi di Pulau Sumatera. Jadi, satwa yang dilindungi itu ada gajah Sumatera. Jadi, gajah Sumatera adalah salah satu subspesies keturunan dari gajah Asia jika dibandingkan dengan gajah Asia lainnya, seperti gajah Kalimantan, gajah Thailand, dan gajah India. Gajah Sumatera bisa tumbuh tinggi sampai dengan 3 meter dengan berat badan mencapai 5 ton. Secara morfologi, gajah Sumatera serupa dengan spesies gajah lainnya. Telinga yang besar, selain memberikan kemampuan pendengaran yang baik, juga membantu gajah menurunkan suhu tubuh. Namun, ukuran telinga gajah Sumatera lebih kecil jika dibandingkan dengan gajah Afrika. Ia juga memiliki belayan yang digunakan untuk mengambil makanan dan minuman. Belayan tersebut terdiri dari setidaknya 4.000 jaringan otot dan berbentuk satu jari di ujungnya. Kulit gajah Sumatera memiliki ketebalan 2-4 cm yang ditumbuhi rambut halus dengan tekstur yang relatif kasar. Ukuran kaki gajah dewasa berkisaran antara 35-44 cm, sedangkan untuk gajah muda berukuran 18-22 cm. Gajah Sumatera jantan memiliki gading yang panjang, sedangkan betina tidak memilikinya. Selain itu, ukuran keduanya juga berbeda. Gajah jantan tingginya hingga 3,2 meter dengan berat hingga 5 ton, sedangkan betina betina memiliki tinggi 2,4 meter dengan berat mencapai 3,7 ton. Kemudian untuk habitat dari gajah Sumatera,
Jadi gajah Sumatera biasanya hidup di daerah daratan rendah, berlembah dengan sumber air yang cukup. Namun, gajah ini juga ditemukan di daerah ketinggian di atas 1.700 mdpl seperti yang terdapat pada hutan Gunung Kerinci. Kemudian untuk pakan dari gajah Sumatera, jadi gajah membutuhkan banyak sekali asupan makanan. Total dalam sehari gajah bisa menghabiskan 200 sampai 300 kg makanan. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan mulai dari dedaunan, rerumputan, buah, ranting, dan kulit batang, rotan, dan tumbuhan budidaya. Kemudian untuk dasar hukum dari gajah Sumatera, yaitu pemerintah Indonesia juga turut andil melindungi spesies ini dari kepunahan gajah Sumatera, termasuk dalam jenis hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Gajah Sumatera salah satu organisasi internasional yaitu IUCN menyatakan gajah ini atau gajah Sumatera termasuk dalam spesies yang kritis dan membutuhkan perlakuan khusus.